Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat dan juga senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional, yaitu pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kita bahas ketiga ini terlebih dahulu untuk kita mengetahui dasar dari pendapatan nasional. Oke, udah siap ya? Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pendapatan nasional? Apakah uang negara? Apakah pendapatan seluruh uang negara? Jadi perlu diingat ya bahwa pendapatan nasional itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh masyarakat atau pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi tidak hanya uang negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara ya, tapi ingat, ini adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh masyarakat. Karena masyarakat kita, termasuk kita, kan melakukan kegiatan ekonomi di berbagai sektor ya, baik itu sektor agraris, sektor industri, dan juga masyarakat ataupun kita ini kan termasuk pelaku ekonomi, baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nah, yang dijumlahkan dalam pendapatan nasional ini adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh masyarakat dalam waktu 1 tahun. Karena semakin besar jumlah pendapatan yang diterima suatu masyarakat, itu juga menggambarkan suatu negara itu adalah produktif dan juga sejahtera. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara akan mengetahui sektor mana yang sekiranya cocok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, apakah lebih cocok ke struktur agraris, industri, ataupun lainnya. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Kondisi perekonomian antar negara akan berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui kondisi perekonomian antar negara dari waktu ke waktu dapat digunakan data pendapatan nasional. Yang ketiga, menilai kinerja suatu bangsa. Pendapatan nasional tinggi itu bisa menjadi penghargaan bagi suatu negara. Pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan serta kemakmuran suatu bangsa. Berikutnya, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Untuk membandingkan perekonomian antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk dari negara tersebut. Yang kelima, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara juga dapat dilihat dari perolehan pendapatan per kapita tiap negara. Mungkin ada yang masih bingung, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk. Kita akan bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Kemudian yang keenam, pedoman untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, penghitungan pendapatan nasional akan menghasilkan angka dan data tertentu kan? Nah, data tersebut digunakan pemerintah untuk menelaah, mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan pemerintah, serta menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Ya, berikutnya yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Kemudian, keseluruhan penawaran atau aggregate supply adalah keseluruhan penawaran barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Coba kita semua bayangkan bagaimana kedua ini dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi begini, apabila misalkan dalam suatu kondisi keseluruhan permintaan masyarakat itu meningkat nih, aggregate demand-nya meningkat, baik permintaan terhadap barang, terhadap jasa, semuanya meningkat. Ini akan mengakibatkan penawaran
akan mengakibatkan produsen juga semakin meningkatkan produksinya kan, baik itu produksi barang ataupun jasa. Maka mengakibatkan keseluruhan penawaran atau aggregate supply-nya juga meningkat. Nah, apabila kedua-duanya meningkat, ini akan mengakibatkan pendapatan nasional juga meningkat. Lalu bagaimana jika keduanya ini menurun, keseluruhan permintaan menurun, keseluruhan penawaran menurun, akan mengakibatkan pendapatan nasional juga menurun. Sebenarnya tidak hanya itu, apabila terjadi perubahan baik dalam permintaan, perubahan baik dalam penawaran, akan mengakibatkan perubahan terhadap harga, perubahan terhadap tingkat pengangguran, akan meningkat semua itu. Maka sangat erat semua ini kaitannya dengan pendapatan nasional. Yang kedua adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk dikonsumsi atau untuk disisihkan gitu ya. Nah, konsumsi dan tabungan konsumsi tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang memang hanya mengkonsumsi saja atau ada yang tidak menabung. Nah, itu kan juga disesuaikan dengan pendapatan yang diterima masyarakat. Kedua ini sangat erat kaitannya karena semakin banyak konsumsi maupun tabungan masyarakat itu menandakan pendapatan masyarakat itu meningkat. Nah, dengan begitu pendapatan nasional pun meningkat, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah investasi. Investasi itu kegiatan di bidang kapital, seperti penanaman uang ataupun modal. Yang di sini masyarakat berharap adanya investasi bisa menambahkan keuntungan atau finansial setelah melakukan penanaman uang ataupun modal. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan nasional karena mempunyai dampak yang besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri maupun luar gitu ya, mampu meningkatkan produksi nasional. Kondisi tersebut mempengaruhi pendapatan nasional selama periode tertentu. Nah, semoga kita dan juga masyarakat Indonesia dapat menyisihkan untuk berinvestasi dan juga untuk menabung, untuk bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, sampai hari ini di sini dulu pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan, bisa melalui WA ataupun e-learning Al-Azkar ataupun komentar YouTube. Semoga bisa dipahami semuanya. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.